Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kabar duka, putra Ronaldo dan Georgina meninggal dunia. Duka menyelimuti keluarga Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez. Bayi laki-laki dari anak kembar yang dikandung Georgina meninggal dunia. Kabar tersebut disampaikan Ronaldo via media sosial. Dengan kesedihan mendalam, kami mengumumkan bahwa bayi laki-laki kami telah meninggal dunia. Ini adalah rasa pedih yang terbesar buat orang tua manapun. Ungkap pernyataan Ronaldo dan Georgina di Instagram. Bayern Munich berencana perpanjang kontrak Serge Gnabry. Serge Gnabry diisukan tengah menjadi incaran sejumlah klub besar papan atas Eropa. Sadar pemain andalannya diincar, CEO Bayern, Oliver Kahn, langsung bergerak cepat dengan menyusun kontrak baru untuk Gnabry. Seperti yang diketahui, kontrak Gnabry akan habis pada musim panas 2023. Kahn mengatakan bahwa Gnabry masih mempertimbangkan dengan matang perihal masa depannya. Kendati demikian, mantan kiper legendaris itu mengungkapkan bahwa negosiasi perpanjangan kontrak antara pihak klub dan pemain sudah berjalan. Masih penasaran PSG bakal bujuk Ousmane Dembélé gabung ke Les Parisiens? Menurut laporan Goal France, Ousmane Dembélé terdepan dalam daftar incaran Les Parisiens setelah adanya kabar kepindahan postman di jendela transfer musim panas mendatang. PSG kemudian akan menghidupkan kembali negosiasi dengan penyerang Barcelona itu dalam status bebas transfer. Adapun laporan mengklaim bahwa Ousmane Dembélé sudah memiliki kesepakatan untuk bergabung dengan PSG, namun di satu sisi ada juga laporan yang menyebutkan bahwa Dembélé tengah melakukan negosiasi untuk membahas kontraknya di Barcelona. Perkuat pertahanan, Real Madrid bakal boyong Reece James dari Chelsea. Real Madrid berniat untuk memperkuat lini pertahanan mereka dengan mendatangkan pemain belakang di bursa transfer musim panas 2022. Nama fullback kanan Chelsea, Reece James pun disebut sudah masuk ke dalam daftar pemain yang akan dibeli tim berjuluk Los Blancos tersebut. Menurut laporan dari Mirror, Carlo Ancelotti telah menempatkan James pada daftar target transfernya. Ancelotti berusaha untuk menggait James dari tangan Thomas Tuchel. Carlo Ancelotti malas tanggapi sindiran Antonio Cassano. Carlo Ancelotti malas menanggapi kritikan Antonio Cassano mengenai kiprahnya di Real Madrid pada musim ini. Pendiriannya tak akan berubah soal cara pandang ke sepak bola. Sebelumnya, Cassano mengungkap penilaian bahwa Ancelotti cuma beruntung di musim ini. Pemicunya penampilan Madrid saat tumbang 2-3 dari Chelsea pada leg kedua babak perempat final Liga Champions. Kita semua tahu, Cassano, saya tak perlu berkata apapun kepadanya. Semua orang mempunyai opininya masing-masing. Dari saya adalah untuk bermain bagus saat menguasai bola dan saat pemain lawan menguasai bola, kata Ancelotti menegaskan di Calcio Mercato. Here we go, Erik ten Hag selangkah lagi resmi ke Manchester United. Erik ten Hag selangkah lagi resmi ke Manchester United. Ia segera menandatangani kontrak dengan Setan Merah dan pengumuman akan terjadi dalam waktu dekat. Hal tersebut dilaporkan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano yang menjadi sumber transfer terpercaya di Eropa. Dalam cuitannya, Romano mengungkapkan bahwa kerjasama ten Hag dan MU kini hanya terpisahkan tanda tangan di kontrak saja. Kedua pihak pada dasarnya sudah menjalin kesepakatan. Kini Manchester United dan Ajax tengah mendiskusikan klausul pelepasan Ten Hag senilai 2 juta euro yang semestinya bukan problem buat MU. Liverpool tak sudi bantu MU lolos ke Liga Champions.
Liverpool akan menjamu Manchester United pada tengah pekan ini di Anfield. Liverpool mengincar sapu bersih di sisa pertandingan demi menyalip Manchester City untuk meraih gelar juara. Sedangkan Manchester United dalam misi finish 4 besar. Jurgen Klopp menantikan perlawanan habis-habisan MU terlebih setelah hasil akhir pekan kemarin. Manchester United memperbesar peluang finish 4 besar usai menang atas Norwich City. Klopp menegaskan betapa pentingnya poin-poin di laga ini dan ingin memastikan anak-anak asuhnya tak memberikannya ke MU yang dicaya bakal membantu sang rival dalam misi ke Liga Champions musim depan. Barcelona versus Cadiz, Blaugrana kalah 0-1 di Camp Nou. Laga Barcelona versus Cadiz dalam lanjutan Liga Spanyol digelar di Camp Nou. Tuan rumah bertekad bangkit usai tersingkir dari Liga Eropa. Namun Barcelona kembali harus menelan kekalahan. Lucas Perez mencetak satu-satunya gol di laga ini pada menit ke-48. Dengan hasil ini Barcelona masih tertahan di peringkat kedua dengan raihan 60 poin, sedangkan Cadiz naik ke peringkat ke-16 dengan raihan 31 poin. Sengit, Napoli versus Roma selesai imbang. Napoli menjamu AS Roma di Stadio Diego Armando Maradona. Tuan rumah berhasil membuka skor di menit ke-11 lewat eksekusi penalti Lorenzo Insigne. AS Roma bereaksi di babak kedua setelah menciptakan sejumlah peluang. Skuad besutan Jose Mourinho itu mendapatkan gol pada menit ke-91 lewat sepakan Stephen El Shaarawy. Hasil ini jadi kerugian besar buat Napoli yang bersaing untuk Scudetto. Mereka tertahan di urutan ketiga dengan 67 poin dari 33 pertandingan, sementara Roma berada di posisi kelima dengan 58 poin. Di pertandingan lainnya, Atalanta kalah 1-2 dari Verona. Barcelona ulang aib 19 tahun silam usai kalah dari Cadiz di Camp Nou. Kekalahan Barcelona atas Cadiz menjadikan tim besutan Xavi Hernandez mencatatkan rekor buruk alias aib di kandang sama seperti 19 tahun silam. Menurut data Opta, Barcelona kini kalah dalam 2 laga kandang berturut-turut di lintas ajang untuk pertama kalinya sejak April 2003. Kala itu, Luis Enrique dan kolega kalah 2-4 dari Deportivo de La Coruña di Liga Spanyol dan takluk 1-2 dari Juventus di Liga Champions. Uniknya, pada 2003, Xavi Hernandez berada dalam skuad pemain Barcelona. Ia main dan mencetak gol saat Barcelona kalah dari Juventus dan absen saat melawan Deportivo. Kini 19 tahun berselang, Xavi menjadi pelatih Blaugrana. Sejak promosi ke La Liga, Cadiz belum pernah kalah di tangan Barcelona. Cadiz belum pernah kalah dari Barcelona sejak mereka promosi ke La Liga pada 2020 lalu. Cadiz memang bukan tim berbahaya, mereka kini berada di klasemen ke-16 Liga Spanyol. Meski demikian, klub berjuluk Piratas ini dikenal sebagai penghancur tim-tim besar. Pada musim pertamanya di La Liga, mereka berhasil mengalahkan Barcelona dan Real Madrid. Dan kini Cadiz kembali menunjukkan konsistensinya. Hasil ini juga membuat Barcelona gagal melanjutkan rekor tak terkalahkan di Liga Spanyol. Pada 2020, Cadiz memecundangi Barca dengan skor 2-1, kemudian berlanjut dengan skor imbang 1-1 dan 0-0 pada 2021. Dan pada 2022 ini, Cadiz kembali memetik hasil optimal di kandang Barcelona dengan menang 1-0. Lorenzo Insigne frustasi tendang botol usai Napoli gagal bungkam Roma. Napoli gagal mengalahkan AS Roma dalam laga pekan ke-33 Liga Italia 2021-2022 di Stadion San Paolo, Naples pada Selasa 19 April dengan skor akhir 1-1. Gol Napoli dicetak oleh Lorenzo Insigne di menit ke-11. Lantas 3 poin depan mata buyar bagi Napoli usai Roma mencetak gol via Stephen El Shaarawy di menit ke-90 plus 1. Insigne kesal bukan main usai Napoli gagal mengamankan kemenangan. Ia mengekspresikannya dengan menendang botol di bench selepas laga kontra Roma ini usai. Derby County asuhan Wayne Rooney degradasi ke Divisi 3 Liga Inggris.
Wayne Rooney mengalami nasib buruk sebagai pelatih sepak bola. Derby County besutannya harus menerima kenyataan terdegradasi ke League One atau Divisi 3 Liga Inggris. Hal itu dipastikan setelah Derby County kalah 0-1 dari Queen's Park Rangers dalam laga pekan ke-43. Total ada 24 tim yang berlaga di Divisi 2 Liga Inggris dengan jumlah laga di musim regulernya adalah 46. Di laga lain, Reading yang juga terancam degradasi imbang 4-4 dengan Swansea City. Dengan begini, Derby County dipastikan degradasi dan Reading selamat. Ini menjadi catatan buruk dalam sejarah Derby County. Menurut Opta, dengan begini Derby County akan bermain di Divisi 3 Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak musim 1985-1986. Ketemu Villarreal, Liverpool jangan sampai bernasib sama seperti Juventus dan Bayern. Bek tengah Liverpool Virgil van Dijk mewanti-wanti timnya agar jangan sampai bernasib sama seperti Juventus dan Bayern Munchen saat bertemu Villarreal di Liga Champions. Kejutan bisa saja menimpa Liverpool yang membuat mereka bernasib sama seperti Juventus dan Bayern yang tersingkir di tangan pasukan Unai Emery. Apalagi menurut kapten timnas Belanda tersebut, Villarreal memiliki 4 pemain kunci dalam setiap lininya, diantaranya Dani Parejo, Etienne Capoue, Arnaud Danjuma, dan Pau Torres. Pep Guardiola tidak sopan karena ganti 7 pemain saat lawan Liverpool. Keputusan Pep Guardiola melakukan 7 rotasi pemain melawan Liverpool di Piala FA mendapat kecaman. Pelatih Manchester City itu dianggap tidak menghormati lawan timnya. Pep Guardiola membuat 7 perubahan pada susunan pemain dalam laga tersebut dari laga versus Atletico Madrid di Liga Champions beberapa hari sebelumnya. Ia tidak memainkan nama-nama seperti Ederson Moraes, Ruben Dias, Ilkay Gundogan, Aymeric Laporte, Rodrigo, Kevin De Bruyne, dan Riyad Mahrez. Keputusan Pep Guardiola tersebut terbukti bukan cuma berkontribusi ke kekalahan Manchester City. Pandit sepak bola dan mantan pemain Tottenham Hotspur Jamie O'Hara mengkritik keras keputusan pelatih asal Spanyol tersebut. Di mata O'Hara, Guardiola tidak menghormati Liverpool sebagai lawan sepadan dengan rotasi pemain yang ia lakukan. Sudah beri kode hengkang, Lacazette tak lupa sindir pedas Arsenal. Musim depan kemungkinan besar Alexander Lacazette tidak akan lagi berada di Arsenal yang sampai sekarang belum memperpanjang kontraknya. Aku sedang berbicara dengan banyak kesebelasan. Pada siapa saja aku membuka pintu, yang aku mau adalah bermain lagi di Liga Champions. Mungkin Lyon bisa jadi opsi, ujar Lacazette. Kontan saja komentar Alexander Lacazette kemudian memancing gejolak di kalangan fans Arsenal yang merasa dikecewakan. Lacazette dianggap tidak menghormati usaha klub untuk mencapai 4 besar di Liga Inggris yang berhadiah tiket ke Liga Champions dengan membicarakan soal bursa transfer. Pemenang semifinal Coppa Italia tak pengaruhi gelar Scudetto. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan bahwa pemenang semifinal Coppa Italia tidak akan mempengaruhi gelar Scudetto. Hal itu diungkapkannya lantaran banyak pihak yang menilai pemenang semifinal Coppa Italia dari duel derby Milan tersebut bakal menggambarkan calon kuat peraih Scudetto musim ini. Pelatih asal Italia tersebut hanya berharap timnya mampu menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Tidak hanya itu, Pioli juga turut membahas cara bermain Milan saat melawan Inter. Duel sesama kota Milan tersebut dipastikan sengit dan intens, apalagi kedua tim tersebut juga tengah dalam persiapan sengit untuk menjuarai Liga Italia musim ini. Simone Inzaghi optimistis Inter ke final Piala Italia. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi percaya diri jelang duel timnya dalam Derby della Madonnina lawan AC Milan Rabu 20 April. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini dan maknanya bagi kami akan datang dengan membawa 3 kemenangan beruntun, kata Simone Inzaghi dalam konferensi pers. Ini akan menjadi duel yang keempat di Derby Milan musim ini. Besok kami ingin menang dengan target kami adalah ke final Piala Italia, kata Simone Inzaghi lagi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!